Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Sekarang kita melihat Sulgi dan seluruh siswi Jaehwa mengikuti ujian semester. Sepertinya sekarang Sulgi udah nggak minum obat lagi. Jadi dia tuh kelihatan nggak konsen dan panik. Saat hasil ujian keluar pun, Sulgi menduduki peringkat ke-20. Sementara Jae menduduki peringkat ke-15. Tentu saja, peringkat pertamanya adalah Chaekyong. Karena hasil ini, wali kelas menyarankan agar Chaekyong masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Untuk Sulgi, wali kelas meminta agar Sulgi menyerah untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Sedangkan untuk Jae, wali kelas memaklumi nilainya yang turun drastis. Dengan alasan kalau Jae mungkin masih bersedih atas kehilangan kakaknya. Wali kelas meminta Jae untuk fokus aja ke ujian nasional mendatang. Saat kembali ke rumah, Jae berkata kepada ayahnya, kalau dia juga butuh sesuatu seperti Jenna. Jae mau ayahnya memberikannya bocoran soal ujian nasional. Di sisi lain, Sulgi mendapati kalau ibu tirinya membeli mobil baru. Melihat itu, Sulgi langsung gak senang hati. Ibu tiri Sulgi menjelaskan kalau dia sudah menerima uang damai dari pihak ayah Jae. Ibu tiri Sulgi juga sudah lelah dengan semua ini dan udah memaafkan ayah Sulgi atas segala tindakannya. Meskipun ini membuat Sulgi kesal, tapi dia juga gak bisa ngapa-ngapain juga. Malam harinya, Yeri kembali menemui Sun Sim. Mereka bertransaksi obat seperti biasa. Yeri berkata, sepertinya beberapa teman sekelasnya udah nggak meminum obat itu lagi. Makanya, nilai mereka semua sekarang jadi merosot jauh. Sun Sim bertanya, terus siapa yang jadi ranking satunya sekarang? Yeri menjawab Chaekyong yang menduduki peringkat 1. Mendengar itu, Sun Sim berkata, oh dia, saya pernah kasih fentanyl tempel kepadanya saat festival sekolah kemarin itu. Jreng, langsung kepikiran aneh-aneh lah si Yeri. Sementara itu, Sulgi tiba-tiba mendatangi kolumbarium Jenna dan memecahkan kacanya lalu berniat mengambil abu Jenna. Yang kita tahu, itu bukan abu Jenna beneran ya, itu abu Sujin. Tapi alarm kolumbarium langsung berbunyi dan Sapa mendatangi Sulgi. Di jalan, Sun Sim tiba-tiba bertemu dengan Chaekyong. Dia memberikan obat kepada Chaekyong secara gratis. Sun Sim berkata kalau kemarin itu Sulgi bisa ranking 1 karena obat ini. Jika Chaekyong mau mempertahankan posisi ranking 1-nya, Chaekyong juga harus meminum obat tersebut. Apakah Chaekyong akan meminum obat itu? Sedangkan Yeri, dia bertemu dengan orang yang sering bertransaksi dengannya di bar. Namanya Mama San. Mama San memberikan Yeri tas bermerek mahal untuk hadiah ulang tahun Yeri. Mama San juga mengatakan kalau ada pelanggan di bar itu yang tertarik dengan Yeri. Jika Yeri bersedia melayani pelanggan itu, Mama San berjanji akan menanggung biaya hidup dan uang sekolah Yeri. Apakah Yeri akan melakukan hal ini? Kembali ke Sulgi, ayah Jae akhirnya mendatanginya dan menyuruh Sulgi untuk mengembalikan abu tersebut. Tapi Sulgi menolak hal itu. Karena itu, ayah Jae berkata kalau dia akan memberikan kepada Sulgi bocoran soal ujian nasional tahun ini. Apakah Sulgi akan menerima tawaran ini? Setelah ini, Sulgi mendatangi Jae ke tempat biasa Jae berenang. Sulgi mengatakan kalau ayah Jae akan memberikan bocoran soal ujian nasional kepada Sulgi. Mendengar itu, Jae meminta agar Sulgi menolak tawaran tersebut. Sulgi dengan marah bertanya, kenapa? Kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Sebenarnya kenapa kamu berubah jadi kayak gini? Apa yang kamu rencanakan? Ayo, bicaralah. Apakah Jae akan berbicara kepada Sulgi? Setelah Jae pulang ke rumah, dia bertemu dengan ayahnya. Jae meminta agar ayahnya nggak usah kasih bocoran soal kepada Sulgi. Tapi ayahnya berkata, loh, nggak apa-apa dong, anggap aja ini persaingan yang sehat. Keesokan harinya, di mana ujian nasional akan dimulai 100 hari lagi, ayah Jae memberikan Sulgi sebuah amplop sembari berkata, agar Sulgi menunjukkan keseriusannya sebagai bagian dari timnya. Ternyata di dalam amplop itu ada data lengkap dari seorang profesor matematika bernama Park Myung-ho. Myung-ho memiliki hobi mengoleksi karya seni, dan dia juga dipilih sebagai anggota komite penyusun soal ujian nasional. Di dalam amplop itu juga ada foto-foto di mana Myung-ho membawa banyak karya seni. Setelah membaca keseluruhan data itu, Sulgi tahu apa yang ayah Jae inginkan. Sulgi harus memeras Myung-ho dengan menggunakan foto-foto tersebut. Karena nggak mungkin dengan gaji seorang profesor, Myung-ho sanggup membeli seluruh karya seni tersebut. Jadi Sulgi langsung menemui Myung-ho dan memberikannya sebuah amplop. Tapi dari jauh seseorang memotret aksi Sulgi ini. Saat Myung-ho membuka amplop itu, dia terkejut karena melihat foto-fotonya. Myung-ho lalu bertanya apa yang Sulgi inginkan. Sementara itu di tempat lain, Chaekyong sedang menunggu giliran untuk melakukan wawancara seleksi di Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Sembari menunggu gilirannya, Chaekyong merasa gugup dan dia pergi ke toilet. Di dalam toilet, Chaekyong melakukan masturbasi untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya di sekolah, Sulgi sebagai ketua kelas membagikan formulir pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi kepada seluruh siswi. Saat sedang mengisi formulir itu, Chaekyong memeriksa pengumuman apakah dirinya keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Korea apa enggak.
Tapi sayangnya, Chaekyong tidak diterima lewat jalur wawancara tersebut. Di sisi lain, Yeri juga melihat ponselnya, di mana ada artikel dengan foto di blur yang bertuliskan sedang dicari seorang siswi SMA Jaehwa yang bekerja di bar. Tentu saja Yeri kesal membaca artikel tersebut. Setelah seluruh siswi selesai mengisi formulir tersebut, mereka mengumpulkannya kepada Sulgi. Tapi Sulgi membuang satu formulir, yang masih belum diketahui formulir siapa yang Sulgi buang. Di sisi lain, Yeri menjual obat-obatan di sekolah. Dan ketika itu, setelah Yeri menaruh obatnya, Yeri bersembunyi untuk melihat siapa yang membeli obat tersebut. Ternyata itu adalah Chaekyong. Yeri langsung mendatangi Chaekyong dan mengambil obat tersebut. Melihat tingkah Yeri itu tentu membuat Chaekyong kesal. Dia berkata, "Udah deh, nggak usah sok suci lu. Lu juga kan cewek penghibur." Mendengar itu, Yeri langsung menuduh kalau Chaekyong lah yang menulis artikel tadi itu. Tapi Chaekyong membalas, gua tuh bukan lu. Gua nggak perlu hidup dengan menjual rahasia orang lain." Mantap Chaekyong. Akhirnya keduanya berantem. Yeri lalu menghancurkan obat tersebut dan memperingatkan Chaekyong. Kalau Chaekyong masih mau mengikuti bimbingan belajar rahasia, lebih baik Chaekyong diam aja. Namun pada saat yang sama, Sulgi muncul di sana. Dia bingung apa maksud dari ucapan Yeri barusan. Tapi Yeri dan Chaekyong tidak memberitahu Sulgi lalu pergi dari sana. Malam harinya, Sulgi mendatangi Chaekyong ke rumahnya, dan dia kaget karena kok anjing peliharaan Jae ada di rumah Chaekyong. Langsunglah Sulgi berlari untuk menemui Jae. Chaekyong berkata kalau Jae meminta Chaekyong mengadopsi anjing peliharaannya. Dan sebagai imbalannya, Chaekyong akan diberikan bimbingan belajar rahasia. Sulgi akhirnya tiba di tempat berenang Jae, dan dia melihat Jae hendak melompat ke dalam air. Sulgi memanggil Jae, tapi Jae hanya tersenyum kepada Sulgi. Kita kemudian melihat kilas balik ketika kemarin Sulgi mendatangi Jae ke kolam renang. Ternyata kemarin itu Sulgi sampai sengaja lompat ke kolam renang agar Jae mau berbicara kepadanya. Untung aja Jae segera menyelamatkan Sulgi karena Sulgi memang nggak bisa berenang. Setelah Sulgi siuman, Sulgi langsung menebak tentang apa yang hendak direncanakan oleh Jae. Di mana Jae sengaja mendapatkan nilai rendah di ujian kemarin itu, supaya Jae bisa meminta bocoran soal dari ayahnya. Sepertinya inilah cara Jae membalas dendam kepada ayahnya. Jae bertanya, kalau Sulgi udah tahu rencana Jae, kenapa Sulgi malah menerima tawaran ayah Jae untuk mendapatkan bocoran soal ujian? Sulgi lalu meminta agar mereka bekerja sama lagi. Kemudian Jae diam-diam memberitahu Sulgi kalau mereka harus menjalankan rencana B. Karena sepertinya ayah Jae melakukan hal yang berbeda dari tahun lalu. Tahun ini, ayah Jae mengirim perawat kepercayaannya dari pusat medis Jae untuk ikut masuk ke dalam tim komite pembuatan soal ujian nasional. Sementara ini, Sulgi dan Jae berkomunikasi secara tertutup. Mereka mengobrol menggunakan surat. Di surat itu, Jae berkata kalau Sulgi sebenarnya tidak membutuhkan bocoran soal ujian. Karena Jae yakin, Sulgi akan berhasil dalam ujian nasional dan masuk ke Universitas Korea seperti yang Sulgi inginkan. Dan terungkaplah ternyata kertas formulir pendaftaran ujian yang kemarin Sulgi buang adalah punya Sulgi sendiri. Tapi Jae melihat Sulgi membuang formulir tersebut. Jadi Jae mengambilnya kembali lalu menyerahkannya ke kantor guru. Jae juga berkata kalau obat yang Jae berikan kepada Sulgi hanyalah vitamin. Setelah mengetahui semua ini, Sulgi pun merasa terharu. Dia jadi makin yakin kalau persahabatan dengan Jae itu tulus. Kemudian Sulgi bertemu lagi dengan Sun Sim. Sun Sim memberitahu Sulgi kalau kemarin itu dia yang menyayat ban mobil ibu tiri Sulgi karena disuruh oleh ayah Jae. Sulgi lalu menawarkan kerjasama baru dengan Sun Sim, di mana Sulgi memberikan daftar pelanggan VIP yang biasa membeli obat dari Jae. Para pelanggan itu adalah orang terkemuka. Jadi Sun Sim bisa mendapatkan banyak uang dari mereka. Kita lalu diajak ke satu hari sebelum ujian nasional. Di tempat pembuatan ujian nasional, Myung Ho sedang bermain bola bersama dengan timnya. Lalu tiba-tiba Myung Ho pura-pura terjatuh. Segeralah perawat pusat medis dia merawat Myung Ho. Nah, ketika mereka sedang berduaan di klinik, Myung Ho memberikan bocoran soal ujian kepada perawat itu. Perawat itu segera menaruh soal itu ke kapsul. Tapi tiba-tiba si perawat menyayat betis Myung Ho begitu aja. Penjaga pun datang karena Myung Ho teriak-teriakan. Perawat lalu menyuruh agar si penjaga mendatangkan bantuan dari rumah sakit. Segeralah ayah Jae berangkat ke tempat pembuatan soal ujian nasional bersama dengan ambulans. Saat petugas pembuatan soal ujian sedang memeriksa tas medis bawaan ayah Jae, perawat diam-diam memberikan bocoran soal ujian kepada ayah Jae. Tapi hal ini disaksikan oleh Sun Sim yang telah menyamar menjadi supir ambulans itu. Dan ternyata di dalam ambulans itu juga ada Sulgi. Sebelumnya, Sulgi memberitahu Sun Sim tentang rencana ayah Jae mencuri soal ujian. Karena itulah Sun Sim dan Sulgi mencuri ambulans untuk mendapatkan bocoran soal ujian tersebut. Sekarang, Sun Sim membawa ayah Jae ke sebuah hutan. Sun Sim mengancam ayah Jae menggunakan pisau. Sementara Sulgi mengambil bocoran soal ujian tersebut yang tersimpan di dalam kapsul. Pada saat yang sama, Jae muncul di sana. Jae meminta agar Sulgi menyerahkan bocoran soal ujian tersebut kepadanya. Tapi Sulgi malahan meminum semua kapsul tersebut.
Melihat itu, Jae tanpa ragu mendekati Sulgi dan langsung membiusnya. Adegan lalu berpindah ke ruang operasi, di mana Sulgi akan dioperasi sedangkan Sunsim, Jae dan ayahnya ada di ruangan itu. Ponsel Sunsim terus dibanjiri dengan konsumen-konsumen yang meminta bocoran soal ujian. Karena terdesak, Sunsim kembali mengancam ayah Jae, memintanya segera mengoperasi Sulgi untuk mengeluarkan soal ujian itu. Namun dengan santainya ayah Jae mengatakan dia nggak mau mengoperasi Sulgi. Karena itu, Jae mengajukan diri untuk mengoperasi Sulgi. Meskipun ini gila, tapi beneran loh, Jae yang melakukan operasi tersebut. 8 jam sebelum ujian nasional dimulai, Jae akhirnya berhasil mengeluarkan kapsul tersebut dari tubuh Sulgi. Saat Jae hendak membaca bocoran soal ujian tersebut, Sunsim langsung merebutnya. Ternyata, di luar ruang operasi, udah ngantri dong konsumen-konsumennya Sunsim. Sunsim menyuruh orang-orang itu untuk berbaris yang rapi. Chaekyong dan Ara juga ada di sana untuk bocoran soal ujian tersebut. Luar biasa sih ini. Saat Jae sedang menunggu Sulgi untuk kembali siuman, ayah Jae mendatangi Jae dan memberikannya sebuah kapsul. Ternyata itulah bocoran soal ujian yang asli dong. Jadi besok paginya saat ujian nasional dimulai, Ara dan Chaekyong stres berat karena soal ujiannya berbeda dengan bocoran soal ujian yang mereka beli dari Sunsim. Sementara Sulgi, dia nggak datang ke ujian nasional karena masih belum siuman. Setelah selesai ujian, Yeri dan Chaekyong keluar dari pintu belakang sekolah. Saat itu, Mama San menangkap Yeri dan menyeretnya untuk bekerja di bar. Sebenarnya Yeri menolak ajakan tersebut, tapi Mama San terus memaksanya. Chaekyong yang melihat kejadian ini segera menghentikan Mama San dengan menyebutkan undang-undang yang Chaekyong ketahui. Karena itulah Yeri akhirnya dibebaskan. Akhirnya Yeri dan Chaekyong mengobrol bersama. Yeri bilang kalau dia udah berhenti kok kerja di bar itu, karena dia nggak mau menyerahkan keperawanannya hanya untuk uang. Chaekyong tentu terkejut mendengar Yeri masih perawan. Yeri juga menyarankan agar Chaekyong masuk fakultas hukum aja daripada fakultas kedokteran. Di tempat lain, Sunsim akhirnya dikepung oleh para konsumennya yang telah kena tipu bocoran soal ujian. Kita lalu dibawa ke 3 minggu kemudian, di mana Jae diwawancara oleh media karena telah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian nasionalnya. Tapi malam harinya, Jae mendatangi kamar Jena. Dia mengenakan rompi pelampung untuk Jena, lalu mengajak Jena untuk lompat ke sungai. Jae bahkan menyiarkan secara live saat melakukan aksi bundirnya itu. Karena itulah, berita ini langsung jadi viral. Dan tim SAR segera mencari Jae. Sulgi, Chaekyong dan Yeri pun datang ke TKP tersebut. Tapi tim SAR hanya menemukan Jena. Dengan frustasi, Sulgi berteriak-teriak kepada tim SAR agar mereka menemukan Jae. Setelah ini, kita melihat kalau ternyata saat Jae melakukan operasi kepada Sulgi kemarin itu, Jae merekam semuanya, dan bahkan menyiarkannya untuk mengungkapkan seluruh perbuatan terhadap ayahnya. Media langsung heboh memberitakan bagaimana Jae telah melakukan operasi ilegal, mencuri soal ujian nasional, dan seluruh aksinya ini dibantu oleh sang ayah tersayang. Media juga menginfokan kalau ayah Jae tidak hanya mencuri soal tahun 2025 saja, tapi dia juga mencuri soal tahun lalu. Bahkan dalam prosesnya, ayah Jae menghabisi nyawa ayah Sulgi. Bahkan, media juga jadi tahu kalau ayah Jae memaksakan meninggalnya Jena. Kita lalu beralih ke 6 bulan kemudian, di mana ayah Jae terus memeriksa jika ada jasad yang baru ditemukan. Intinya, ayah Jae masih mencari Jae. Sementara Yeri, dia sudah bekerja sebagai waiters, sembari mempertimbangkan karir apa yang akan dia tempuh ke depannya. Sedangkan Chaekyong, dia akhirnya mengambil jurusan hukum. Dan Sulgi, dia akhirnya kembali belajar untuk ikut ujian paket C agar dia bisa melanjutkan kuliah. Suatu malam, saat Sulgi sedang belajar, dia tiba-tiba bermimpi tentang Jae. Jadi Sulgi bergegas keluar dari rumahnya. Dan di depan rumahnya, Sulgi melihat sebuah kotak yang berisi sepatu. Di kotak sepatu itu ada sebuah amplop yang berisi gantungan kunci Universitas Korea. Melihat itu, Sulgi yakin kalau sepatu ini adalah pemberian dari Jae. Di amplop itu juga ada sebuah foto. Foto sebuah jembatan yang panjang dengan laut terbentang di depannya. Melihat foto itu, Sulgi pun tersenyum. Sedangkan di jembatan tersebut, kita melihat Jae sedang bermain skateboard. Dan dia pun tersenyum. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Sebenarnya kenapa sih banyak orang segitu pengennya jadi nomor 1? Padahal kenyataannya selalu akan ada aja yang lebih dari kita loh. Mau bersinar seterang-terangnya ya silakan. Tapi nggak perlu padamkan sinar orang lain demi membuat kita terlihat lebih bersinar. Terima kasih sahabat nonton sudah nonton bareng teman nonton kamu ya. Sampai jumpa di drama lainnya.